semua, selamat datang di podcast EduVibes, Education University and Like Experiences, tempat di mana kita akan ngobrolin tentang dunia pendidikan, kehidupan kampus, dan perjalanan menuju masa depan. Pada episode kali ini kita akan ngebahas tentang AI interaktif, partner akademik inovatif bagi mahasiswa tingkat akhir dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Dan kembali lagi bersama host yang paling dinanti, Dinda Kusmani Putri. Tentunya aku gak sendiri, aku ditemani oleh dua orang yang sedang disibukkan oleh suatu tugas besar, namun masih bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir pada podcast EduVibes. Orang paling sibuk nih ya. Sibuk cari dosen dan jurnal mungkin ya. Oke, boleh nih kakak-kakak berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu pada teman-teman penonton setia podcast EduVibes. Oke. Halo semua, perkenalkan aku Yulia Marsha Margareta, aku mahasiswa S1 Pendidikan IPA, mahasiswa akhir. Dan aku sendiri Nadia Mulatiwi dari program studi Pendidikan IPA. Wah, oke teman-teman, tadi udah ditekankan bahwa kakak-kakak berdua ini berasal dari semester akhir atau mahasiswa akhir. Apa kabar nih mahasiswa akhir? Ya gitu deh. Kalau aku sih alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hidup sehari-hari. Oke, mahasiswa akhir tidak akan lepas dari yang namanya tugas akhir. Kita sering-sering aja ya nih. Aku tuh punya saudaraku ini tidak bisa mendapatkan gelar yang diinginkan karena dia tidak menyelesaikan skripsinya. Padahal dari semester 1 sampai semester 6, oke fan-fan aja kayak ya udah IP-nya juga bagus gitu ya. Cuman kenapa pada saat udah masuk ke semester akhir, semester 7 dan 8 justru kayak malah malas untuk mengerjakan tugas akhir ini. Yang jadi pertanyaanku nih, apakah kalian juga yang sebagai mahasiswa akhir itu merasakan tantangan? Nah, tantangannya itu apa sih dalam pengerjaan skripsi ini? Kalau menurutku sih, dan itu tuh valid ya, menurut penelitian Amberwati dan kawan-kawan tahun 2017, kalau tantangannya itu dari internal, sedangkan kalau penyebabnya itu dari eksternal, dan itu tuh tantangannya tuh nggak jauh berasal dari diri kita sendiri. Iya betul, jadi internal mungkin maksudnya itu tingkat stresnya kali ya. Jadi setiap mahasiswa akhir itu pasti sulit untuk mengendalikan stres. Kayak ada sesuatu apa gitu dari luar yang jadikan beban hidup sekali gitu. Ya, dan kalau dari eksternal itu kayak kita tuh sering kayak berpikir kayak kapan sih skripsinya tuh selesai? Kok nggak selesai? Iya, nggak selesai sih. Gitu. Dan dosen yang sulit juga untuk ditemuin. Terus revisi yang berulang-ulang yang nggak selesai, terus kayak penyebab dari internalnya itu kayak apa ya? Kayak waktunya itu kurang baik. Manajemen waktu gitu ya. Wah, berarti banyak banget ya. Tadi ada tantangan dari pihak eksternal dan juga internal. Yang dimana inter itu dari diri kita sendiri. Kalau eksternal itu dari kayak contohnya dosen pembimbing gitu ya. Ini tadi ngeluarin isi hati berarti ya, unek-unek gitu ya. Oke, tadi kan itu tantangan. Terus yang jadi pertanyaan lagi, dampak dari tantangan tersebut. Kayak kalian udah melewati tantangan tersebut, terus apa yang kalian rasakan gitu? Jangan ditanya lagi sih kalau itu, dampaknya pasti itu menyebabkan stres akan bertambah, terus mengalami kecemasan yang dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi dan juga kurang percaya diri mungkin ya, yang dapat menyebabkan IP bisa turun. Ganggu konsentrasi gitu ya. Sama kualitas tidur yang buruk sih kalau aku. Wah, berarti kurang tidur. Terus emang kalian itu ngerjain skripsi tidurnya berapa jam sih? Kurang lebih 3 jam ya kalau kita tuh kalau ngerjain skripsinya masih nanti-nanti. Dapat jatah tidur sedikit aja sudah alhamdulillah ya. Berarti tidur itu kalian jadikan opsional gitu ya. Oke. Berarti kalian itu benar-benar butuh bantuan nggak sih? Oke. Tadi aku udah nge-spill nih tentang topik yang akan kita bahas, yaitu AI interaktif, partner akademik inovatif bagi mahasiswa tingkat akhir dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Nah, apa sih yang ada di bayangan kalian ketika kalian pertama kali mendengar kalimat tersebut atau topik tersebut gitu? AI Mahasiswa akhir mungkin ya. itu sangat berhubungan sekali nggak sih? Alat bantu pasti itu ya. Wah, kalau dilihat dari jawaban kayak menguasai banget nih tentang AI, atau jadi kalian tadi jadikan AI ini sebagai alat bantu. Nah, kalian notice gak sih tentang topik yang tadi itu AI interaktif?
Kalian tahu nggak sih apa itu AI interaktif? Iya, jadi betul. Jadi aku sempat baca sih dari penelitian Tarmizi dan Yatasmin 2024 bahwa AI interaktif itu merupakan kecerdasan buatan atau AI yang dapat berkomunikasi, merespon dan juga menanggapi pengguna satu sama lain. Kalau interaktif tuh kayak ya kita lakukan ini kayak kita tuh berinteraksi dalam dua arah. Wah, oke. Berarti karena tadi kan yang berhubungan AI mahasiswa akhir kayak berhubungan banget gitu ya. Emang AI apa sih yang biasa kalian gunakan untuk membantu? Pasti kalau mahasiswa akhir itu tidak jauh-jauh dari yang namanya tugas akhir, kayak membantu kalian ngerjain skripsi itu AI apa sih? Kalau aku ChatGPT sih. Ya sama sih, kalau aku juga ChatGPT. Oke, emang sengaruh itukah ChatGPT? Soalnya jawaban kalian tuh sama. Padahal kan ada AI yang lain gitu loh selain ChatGPT ini. Ngaruh pol sih, kayak AI itu membantu banget sih dalam hal ini. Iya, parah banget sih karena kan fitur-fiturnya itu juga banyak kan. Jadi kita bisa tinggal pilih. Oke. Sebelum ngebahas tentang fitur-fitur, aku mau tanya satu hal nih. Apa tuh? Alasannya sih, kenapa kalian lebih memilih ChatGPT? Kayak yang kita ketahui bahwa AI itu nggak hanya ChatGPT. Contohnya kayak DeepSeek yang lebih viral gitu. Itu kenapa? Iya sih banyak. Cuma kan aku lebih welcome aja sama ChatGPT. Kamunya apa ChatGPT-nya aja sih? Ya, ChatGPT-nya. Jadi menurut Damayanti dan Hermanto 2023, kita tahu bahwa kemunculan DeepSeek itu sudah sempat viral loh di sosial media. Bahkan juga DeepSeek itu berhasil membuat beberapa saham di perusahaan Amerika yang berkaitan dengan pengembangan AI yang sedang turun drastis. Dan juga DeepSeek itu digancang-gancang bisa mengalahkan ChatGPT dengan harga yang murah. Iya, betul. Wah, keren. Berarti aku nanya lagi nih tentang ChatGPT. Kayak ChatGPT ini apa sih? Selain ChatGPT itu AI yang dikembangkan, yang kita ketahui bahwa dikembangkan oleh OpenAI. Itu apa sih? Jadi dari penelitian Wibowo dan kawan-kawan 2023, kita tahu bahwa ChatGPT itu sendiri merupakan sebuah model bahasa generatif yang dikembangkan oleh OpenAI untuk berinteraksi dalam percakapan berbasis teks maupun suara. Wah, keren sih, kayak teks dan suara gitu ya. Terus apa nih fitur-fitur dari ChatGPT itu? Fitur-fitur dari ChatGPT itu banyak banget sih, cuma kan yang sering digunakan itu kayak fitur interaktif, fitur dokumen upload, terus fitur chatbot, dan masih banyak lagi lah. Nah, mungkin ada fitur istimewanya ya? Oke, tadi Kak Nadia udah menjawab nih tentang fitur istimewa yang dimiliki oleh ChatGPT. Terus emangnya fitur apa yang istimewa dari ChatGPT ini? Fitur yang istimewa dari ChatGPT itu interaktif sih, karena kan interaktif itu dirancang untuk bisa berinteraksi langsung dengan penggunanya dengan cara yang natural, ya hampir sama lah dengan percakapan manusia. Kalian bisa ngasih contoh nggak sih? Boleh. Nah ya. Wow, coba dong. Jadi pertama kita buka aplikasi ChatGPT-nya dan kita bisa langsung menekan tuh mikrofon dan kita bisa bertanya langsung. Tolong bisa. Tolong berikan judul. Tentu, kamu butuh info tentang apa? Tolong berikan judul skripsi di zaman sekarang. Tentu, judul skripsi yang menarik bisa bervariasi tergantung bidang studi kamu. Misalnya kalau kamu di bidang teknologi, kamu bisa coba judul seperti pengembangan aplikasi berbasis AI untuk edukasi jarak jauh. Atau kalau di bidang lingkungan, Sebutkan apa kekurangan dan kelebihannya. oh, kamu butuh judul skripsi dan penjelasan singkat tentang apa itu skripsi dan kelebihannya ya. Skripsi adalah tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk Kurang lebih sih seperti itu. Wah, oke, berarti kita bisa kayak menanyakan semua, kayak kita bisa berinteraksi langsung. Cuma bedanya kalau kita ke dosen gitu,
kita berinteraksinya langsung ke dosen. Tapi kalau ini kita memanfaatkan teknologi gitu ya. Ya benar banget, jadi kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan dan ChatGPT itu akan jawabnya dengan relevan dan juga bisa memberikan pertanyaan lanjutan dan ChatGPT ini bisa memahami konteks percakapan dari sebelumnya. Wah, berarti benar-benar bisa berinteraksi gini dong ya? Iya benar banget, jadi maaf agak melenceng nih ya. Jadi fitur interaktif ini juga bisa digunakan untuk podcast loh. Wah, iya tah? Iya, Jadi next episode kita undang ChatGPT aja. Iya benar banget itu, dan aku sempat tahu itu karena bisa berinteraksi langsung dengan penggunanya itu sih. Oke, tadi selain fitur-fitur dari fitur interaktif ya ChatGPT ini, apa sih keunggulan dari ChatGPT itu? Iya, jadi dari Tarmizi dan Yahtisman 2024 kita bisa gunakan bimbingan di skripsi cara interaktif dan juga latihan sidang simulasi tanya jawab. Selain itu, ChatGPT ini bisa membantu menyusun presentasi dengan efisien waktu, dapat membantu menyusun naskah skripsi menjadi audio, dan membantu mencari jurnal. Oke, berarti benar-benar ChatGPT ini suatu AI yang membantu mahasiswa akhir gitu ya, membantu banget gak sih ya? Sangat sih. Iya, sih. Oke, wah, kita bisa kita dapat info baru nih kalau tentang fitur-fitur ChatGPT, tentang interaktif, AI interaktif gitu, benar-benar ngebantu banget sih. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak bisa memanfaatkan AI interaktif itu dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih buat kakak-kakak mahasiswa akhir ini sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai dengan aku dan juga teman-teman penonton setia podcast Eduvibes. Terima kasih. Kita juga berterima kasih nggak sih? Iya, terima kasih juga udah mengundang kami di podcast hari ini. Wah, semoga informasi yang disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa akhir ini sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian, entah itu mahasiswa akhir atau calon mahasiswa akhir, masih calon gitu ya. Iya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel YouTube Podcast Eduvibes. See you.